Saya pernah membaca buku di tahun 2007 yang judulnya tentang uh, Batang Toru Harta Karun Sumatera Utara. Itu bukan tanpa alasan. Batang Toru itu memang punya banyak kekayaan alam. Mulai dari airnya yang bersih, sebelum tercemari seperti saat ini. Kemudian tanahnya yang subur, pertambangan di sana. Batang Toru sangat makmur sekali. Kalau kita bandingkan Batang Toru itu lebih luas lagi itu Tapanuli Selatan daripada Brunei Darussalam. Kenapa kita tidak bisa seperti itu? Saya harus mengatakan bahwasanya orang-orang yang ada di pemerintahan itu sebagian besar tidak mencintai Batang Toru. Kalaulah dia mencintai, dia merasa memiliki, pasti dia jaga Batang Toru itu. Tidak hanya keluarganya yang dimasukkannya ke dalam. Lihatlah bagaimana pengelolaan pendidikan kita. Jalan raya, fasilitas umum kesehatan. Lihatlah. Kita masih tidak mau meninggalkan tradisi yang tidak benar. Kita terus berusaha memperkaya diri kita, membesarkan perut kita. Jarang orang yang berbicara seperti ini. Karena dia takut. Takut dia. Nggak entah apa yang dia takutkan. Kalau kita berbicara kebenaran, kita punya dasar. Tidak ada yang perlu kita takutkan. Batang Toru itu sudah lama itu tidur. Tapsel itu salah satu kabupaten yang kaya, yang besar, yang sudah terbagi-bagi. Tetap menjadi kabupaten yang paling besar. Saya bicara seperti ini karena saya memiliki ikatan emosional. Tanah kelahiran saya, Batang Toru. Dulu sebelum ada jembatan Trikora yang sekarang yang bagus itu, saya biasa itu naik turun sama teman-teman saya di jembatan yang lama itu, dari bawah ke atas, dari tiangnya itu. Situ kami bermain-main dulu, berenang-berenang. Makanya saya terkadang itu merasakan saya telah kehilangan kampung halaman. Kalau saya ingin bicara panjang lebar tentang kejelekan yang ada di sana, lebih banyak kejelekannya. Terkadang kalau kita jujur itu seakan-akan kita itu membenci begitu. Kenapa? Karena kita itu mengatakan yang jujur ini lebih banyak yang jeleknya. Yang bagusnya banyak juga lah yang bagusnya, tetapi lebih banyak itu yang jeleknya. Jadi Tapanuli Selatan ini punya daya tarik yang sangat luar biasa sekali. Contohnya seperti AXI Journey. AXI Journey itu tempat wisata yang paling menarik lah menurut saya. Tapi di sana itu ada premanisme. Jalan sedikit bayar, jalan sedikit bayar. Itu mental kita yang seperti itu tidak bisa dirubah rupanya. Jangan seperti itulah, malulah sama orang pendatang itu kok seperti jalan sedikit bayar, jalan sedikit bayar. Kayak yang kurang makan aja kita di tanah yang subur itu. Walaupun apa pekerjaan kita ya, yang sederhana, yang penghasilannya pas-pas, yang penting halal untuk kita. Saya aja yang bicara seperti itu. Saya penjual bakso kok. Saya penjual takar, menjagal takar, batok kelapa, bolah jadi ya, cangkir segala macam. Gak usahlah kita itu udah punya pangkat dulu baru berani bicara, jangan. Seperti awal saya ceritakan di video yang pertama tadi. Saya itu telah mengalami banyak peristiwa yang tidak menyenangkan dan saya selalu melawan itu. Jadi saya masih bisa sebenarnya melanjutkan video ini panjang sampai kuping mereka panas yang ada di jabatan pemerintahan Tapsel itu. Bisa. Untuk apa saya bicara seperti ini? Untuk perbaikan. Tapi janganlah kita bicara itu hal-hal yang kotor. Sampai mengatakan kata-kata yang tidak senonoh begitu. Tapi kita itu mengkritik yang kritik konstruktif lah. Nanti dia itu penasaran siapa yang bicara ini, siapa si Arjuna ini. Gak usah cari tahu saya penjual takar, penjual rujak yang itulah kerjaan saya. Nah, terlalu lama kita itu membiarkan praktek-praktek korupsi, kolusi,
nepotisme satu keluarga dia itu biasa dia apa itu mereka semua sampai ke bawah. Ada lagi satu saya kenal itu kepala sekolah di Kota Padang Simpuan. Gak usah saya tunjuk matanya. Dari dia kepala sekolah SD sampai sanawiyah sampai sekarang dia kepala sekolah di Madrasah Aliyah. Tapi orangnya bodoh, nggak ada ilmunya. Kenapa saya bilang bodoh? Bukan otaknya itu yang bodoh, lambat berpikir, bukan. Dia pintar bisnis. Kenapa saya bilang dia bodoh? Karena dia itu tidak memikirkan siapa yang generasi setelah dia. Kalau dialah aman, tetapi anak dia belum tentu aman. Cucu dia belum tentu aman, tetangganya dia. Kalau kita seperti ini terus-terusan birokrasi kita di Tapanuli Selatan, bagaimana nasib kita nanti? Sikit-sikit uang, bangun ini uang, potong sana sini. Dibuat pun pembangunan, dulu saya pernah mencek itu ada pagar sekolah itu. Dipegang aja gini hancur semennya itu, ada pagar sekolah. Ya Allah ya Tuhanku. Saya membuat video ini bukan untuk mencari sensasi ya. Buat apa? Saya penjual rujak kok. Memang saya dari dulu seperti ini orangnya. Kalau orang yang menonton ini kenal saya pasti dia tahu. Oh siapa ini orang yang begini. Kalau tidak benar saya bilang tidak benar. Lihat aja contohnya itu dia apa di Menara Pandang lah. Menara Pandang Sipiro. Ada logo pemerintahan Tapsel di sampingnya. Logo apa itu? Agent Chot atau apa yang nggak tahu bahasa apa itu? Bahasa ini di sampingnya. Buat apa lagi buat setara itu? Maksudnya apa? Itu promosi kan? Promosi kan itu. Tahulah kita mereka yang bangun itu sumbangan daripada tambang itu yang besar ke situ. Tetapi kita tahu bagaimana kita itu jangan menjadi orang yang mohon maaf menjilat supaya dapat ini segala macam. Jangan seperti itu. Hilangkan sifat-sifat yang seperti itu. Mungkin beberapa orang akan setuju dengan saya. Kenapa saya keras bicara seperti ini dan mungkin beberapa orang tidak akan setuju. Itu sudah hukum alam. Kita tidak bisa membuat semua orang itu setuju dengan kita. Tetapi apa yang saya ungkapkan ini menurut saya untuk perbaikan Tapanuli Selatan. Lihat hutannya itu sudah semakin hancur semua. Saya pecinta alam dari dulu. Yang suka menjelajah. Gunung Lubuk Raya itu tahun 2007 sudah saya jelajahi itu semua. Dari masuk Hitaratoik sampai tembus ke Simatorkis. Sudah saya lewati itu semua. Kalau bicara yang seperti itu alam pengetahuan apa tentang lingkungan Tapsel udah di luar kepala saya itu. Gak usah meragukan, begitulah. Jadi bagaimana supaya Batang Toru ini, Tapsel ini maju? Kembali ke kita. Kita orang asli Tapanuli Selatan. Yang seharusnya melindungi mencintai Tapanuli Selatan. Bukan orang lain yang datang ke Tapanuli Selatan yang mencari kerja di situ. Di Batang Toru itu lihat di situ, di apa itu, di tambang emas itu. Siapa saja orang yang bisa kerja di sana. Dia urus kakak yang palsu segala macam. Bukan orang situ, orang luar. Ada orang dari Jawa segala macam bisa kerja di situ. Sedangkan orang Batang Toru itu saja banyak yang belum kerja, belum makan. Ngeri sebenarnya. Kalau kita menuruti hawa nafsu kita tidak mau bersikap adil, berbuat adil. Dari kepala desa begitu, dari camat begitu, bupati sampai wali kota, gubernur, presiden, kalau semuanya tidak beres, gimana kita mau berubah kapan? Sedangkan kita mau berubah belum tentu kita bisa menjadi lebih baik. Apalagi kita tidak mau berubah menjadi lebih baik. Ini belum berapi-api nih. Kalau kalian birokrasi mendengarkan apa yang saya katakan, mungkin dalam hati sanubari kalian akan terasa itu memang betul ya. Itulah
Semoga apa yang saya sampaikan ini untuk bahan untuk introspeksi diri kita masing-masing. Saya bukan anggota politik. Tidak ada beban saya menyampaikan seperti ini. Saya bukan anggota LSM dan segala macam. Nggak penting sama saya itu. Saya berdebat sama wali kota atau siapapun saya tidak takut. Malas saya melihat orang itu. Nggak saya apirkan itu. Orang-orang seperti misalnya ada di samping saya langsung itu to the point kalau ada kesempatan. Itulah. Maunya kita itu tegas seperti itu. Berjuang bersama-sama. Janganlah jadikan Tapsel itu menjadi sesuatu kata yang menjadi selalu diucapkan jelek, tak pernah selesai. Dulu saya waktu kuliah S2 di Semarang, ada satu orang dosen saya. Dia bercerita dia berkunjung ke Stain Padang Simpuan. Waktu itu katanya dia bercerita dari masuk dia turun dari Medan sampai dia di Tapanuli Selatan dia tidak bisa lagi tidur. Kenapa? Goyang-goyang terus. Jalannya goyang-goyang terus. Aduh, saya sebagai orang Tapsel mendengarkan itu malu juga lah saya. Memang memang ada di situ jalan apa kan. Tapi itu sebenarnya tidak ini sudah bagus lah sekarang. Alhamdulillah, terima kasih kepada pemerintahan yang maulah membangun. Tapi masih banyak lagi PR kita. Jangan perut kita aja digendutkan ya, Bapak. Jangan perut ini digendutkan. Nah, yang kita pikirkan orang-orang yang kecil yang tidak makan, itu yang kita pikirkan. Makan aja dia tidak mampu, gimana dia mau berkarya, bagaimana dia mau berusaha. Saya udah mengalami itu, bukan saya itu tidak mengalami, tidak pernah makan, pernah. Jadi kalau masalah berdebat pahit manisnya hidup itu bisa saya berdebat. Bukan karena saya tidak mengalami sesuatu itu saya bisa ngomong seperti itu, bukan. Dari sekian, nanti kalau ada komentar yang macam-macam silahkan. Macam-macam lah kau. Saya pun orang orang Bataknya saya. Terus siapa yang ingin setuju tentang pendapat saya ini, setuju aja lah. Nggak ada untungnya sama saya. Tapi terima kasih banyak ya. Mari kita berjuang untuk Tapanuli Selatan yang lebih baik, yang lebih sejahtera, yang lebih makmur, rakyatnya pintar, sehat, kuat, dan adat budaya kita terpelihara dengan baik, alam kita terpelihara, satwa di sana, harimau, orangutan. Saat ini banyak mengungsi karena pembangunan listrik tenaga air di Kecamatan Maracar. Saya tahu itu semua, tapi tidak bisa diungkapkan dalam satu video ini. Terima kasih banyak telah mendengarkan. Tolong saya dinasihati bila saya salah, dan saya berharap kita mau mencintai daerah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.